Bagian 5, Manusia Terakhir. Di ranah kebebasan. Pada diskusi kami terdahulu mengenai kemungkinan penulisan sebuah sejarah universal, kami telah mengatakan bahwa kami akan mengajukan kembali. Untuk saat ini, pertanyaan mengenai apakah perubahan historis yang direksional merupakan kemajuan? Jika sejarah mengarahkan kita dengan satu atau cara lain menuju demokrasi liberal, maka pertanyaan ini menjadi salah satu kebaikan dari demokrasi liberal dan merupakan bagian dari prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan yang menjadi dasar demokrasi liberal. Akal sehat akan menunjukkan bahwa demokrasi liberal telah mengalami banyak kemajuan yang melebihi pesaing-pesaing utamanya di abad ke-20. Fasisme dan komunisme, sementara kesetiaan terhadap nilai-nilai dan tradisi yang kita warisi niscaya menuntut komitmen yang tulus terhadap demokrasi. Namun, karena demokrasi liberal tidak secara baik digunakan oleh keikutsertaan yang tak berpikir, dengan kegagalan untuk menunjukkan kegagalan-kegagalan demokrasi secara jelas. Dan jelas mustahil untuk menjawab pertanyaan apakah sejarah telah sampai pada sebuah akhir tanpa melihat secara lebih mendalam pada persoalan demokrasi dan kecewaan-kecewaannya. Kita telah terbiasa berpikir mengenai persoalan survival demokrasi menyangkut kebijakan asing. Dalam pandangan orang seperti Jean Francois Revel, kelemahan terbesar demokrasi adalah ketidakmampuannya untuk mempertahankan dirinya melawan tirani-tirani yang kejam dan berkuasa. Persoalan mengenai apakah dan untuk berapa lama ancaman dari tirani-tirani ini telah memaksa kita untuk terus tinggal di dunia yang masih penuh dengan otoritarianisme, teokrasi, nasionalisme, intoleran, dan semacamnya. Namun, marilah kita bersuka sejenak bahwa demokrasi liberal telah menaklukkan pesaing-pesaing asingnya dan untuk masa depan yang bisa diramalkan, ia tidak menghadapi ancaman eksternal yang serius dari pesaingnya. Setelah meninggalkan diri mereka sendiri, dapatkah demokrasi liberal Eropa dan Amerika yang sudah stabil dan berjalan lama menopang dirinya secara tak terbatas? Atau akankah mereka suatu hari runtuh karena berbagai jenis kehancuran internal, seperti yang telah dialami komunisme? Demokrasi liberal tak syak lagi dibebani dengan sejumlah persoalan seperti pengangguran, polusi, obat-obatan, kejahatan, dan semacamnya. Tetapi di balik konsen-konsen langsung ini terletak persoalan mengenai apakah ada sumber-sumber ketidakpuasan yang lebih mendalam pada demokrasi liberal, apakah kehidupan benar-benar memuaskan. Jika tidak ada kontradiksi-kontradiksi ini yang muncul pada kita, maka kita berada dalam posisi seperti yang dikatakan Hegel dan Kojève, bahwa kita telah sampai pada akhir sejarah. Namun jika yang mereka benar, maka kita harus mengatakan bahwa sejarah dalam arti yang paling sempit dari kata itu akan berlanjut. Untuk menjawab persoalan ini, kami telah mengatakan di muka bahwa tidaklah cukup untuk mencari bukti empiris di seluruh dunia mengenai tantangan-tantangan terhadap demokrasi, karena bukti ini akan selalu bersifat ambigu dan memiliki potensi menipu. Tentu saja kita tidak bisa mengambil keruntuhan komunisme sebagai bukti bahwa tidak ada tantangan-tantangan masa depan terhadap demokrasi yang mungkin muncul, atau bahwa demokrasi suatu hari nanti tidak akan menderita kegagalan yang sama. Namun kita membutuhkan standar transhistoris melawan suatu yang menjadi ukuran masyarakat demokratis, sebuah konsep manusia sebagai manusia yang memungkinkan kita untuk melihat kegagalan-kegagalan potensialnya. Karena alasan itulah kita harus kembali kepada manusia-manusia pertamanya Hobbes, Locke, Rousseau, dan Hegel. Klaim Kojève bahwa umat manusia telah mencapai akhir sejarah bersandar pada pandangan bahwa hasrat untuk diakui adalah kerinduan manusia yang paling fundamental. Bagi dia, perjuangan untuk memperoleh pengakuan mengarahkan sejarah dari pertempuran berdarah pertama. Sejarah telah berakhir karena kondisi yang universal dan homogen telah membentuk pengakuan resiprokal yang sepenuhnya memuaskan kerinduan ini. Penekanan Kojève pada kehendak untuk diakui akan tampak unik justru sebagai kerangka kerja untuk memahami prospek-prospek masa depan liberalisme, karena seperti telah kita lihat fenomena historis yang utama pada beberapa abad terakhir, agama, nasionalisme, dan demokrasi dapat dipahami dan dalam esensinya sebagai manifestasi-manifestasi yang berbeda dari perjuangan untuk memperoleh pengakuan. Sebuah analisis mengenai cara-cara yang dipuaskan dan tidak dipuaskan Timos dalam masyarakat kontemporer akan memberi kita wawasan yang lebih mendalam mengenai
kememadaian demokrasi liberal ketimbang sebuah analisis yang sama mengenai hasrat. Persoalan mengenai akhir sejarah kemudian dirangkum menjadi sebuah persoalan mengenai masa depan Timos. Apakah demokrasi liberal secara memadai bisa memuaskan hasrat untuk diakui, sebagaimana yang dikatakan Kojif, atau apakah ia akan tetap secara radikal tak terpenuhi dan oleh karenanya mampu memanifestasikan dirinya dalam bentuk yang sepenuhnya berbeda? Upaya awal kita untuk mengkonstruksi sejarah universal menghasilkan dua proses historis yang paralel. Yang satu dibimbing oleh sains ala modern dan logika hasrat, sementara yang lain oleh perjuangan untuk memperoleh pengakuan. Secara tepat, keduanya mencapai puncaknya pada titik akhir yang sama, yaitu demokrasi liberal kapitalis. Namun, dapatkah hasrat dan Timos yang bisa demikian tepat dipuaskan oleh bentuk-bentuk lembaga sosial dan politik yang sama? Tidak mungkinkah apa yang memuaskan hasrat adalah tidak memuaskan bagi Timos dan sebaliknya, sehingga tidak ada masyarakat manusia yang akan puas dengan manusia sebagai manusia? Kemungkinan bahwa masyarakat liberal tidak mempresentasikan pemuasan hasrat dan Timos yang simultan, tetapi bahkan membuka disjungtur yang tajam antara mereka yang dimunculkan oleh kritik liberalisme baik terhadap kiri maupun kanan. Serangan dari kaum kiri akan mempertahankan bahwa janji akan pengakuan universal dan resiprokal tetap tak terpenuhi secara esensial dalam masyarakat liberal. Karena alasan-alasan yang baru saja ditunjukkan, ketidakadilan ekonomi yang diakibatkan oleh kapitalisme ipso facto mengimplikasikan pengakuan yang tidak sama. Serangan dari kaum kanan akan menyatakan bahwa masalah dengan masyarakat liberal bukanlah universalitas pengakuan yang tidak sama, melainkan tujuan dari pengakuan yang sama itu sendiri, yang kemudian bersifat problematik karena umat manusia secara inheren memang tidak sama. Menganggap mereka sebagai sama tidak berarti mengafirmasi, tetapi malah menyangkal kemanusiaan mereka. Kami akan mengkaji masing-masing klaim ini kemudian. Mengenai kedua hal itu, kritik masyarakat liberal terhadap kaum kiri jauh lebih umum selama abad yang lalu. Masalah ketidaksamaan akan tetap mengobsesi masyarakat liberal selama beberapa generasi yang akan datang karena masalah-masalah itu dalam arti tertentu tidak bisa dipecahkan dalam konteks liberalisme. Jika demikian, masalah-masalah itu tampak menjadi kontradiksi-kontradiksi yang kurang fundamental dalam tatanan kita sekarang ketimbang ketidakpuasan yang muncul dari kelompok kanan, yaitu menyangkut kehendak akan pengakuan yang sama sebagai sebuah tujuan dalam dirinya sendiri. Ketidakadilan sosial dibagi menjadi dua kategori. Bentuknya bisa ditelusuri dalam konvensi manusia dan bisa dihubungkan dengan alam atau kebutuhan alami. Pada kategori pertama terdapat kategori legal bagi ketidakadilan, pembagian masyarakat ke dalam estate yang tertutup, apartheid, hukum Jim Crow, kualifikasi kepemilikan untuk memberikan suara dan semacamnya. Selain itu, ada ketidakadilan konvensional karena budaya, seperti sikap-sikap etnik dan kelompok-kelompok agama yang berbeda terhadap aktivitas ekonomi yang dibicarakan sebelumnya, yang kemudian tidak muncul dari hukum positif atau kebijakan, tetapi mereka bisa dihubungkan dengan alam. Hambatan-hambatan alami terhadap keadilan dimulai dengan distribusi kemampuan atau sifat-sifat alami yang tidak adil dalam suatu populasi. Tidak setiap orang bisa menjadi seorang pianis konser atau pemain inti Lakers, karena mereka tidak memiliki, seperti yang dikatakan Madison, fasilitas yang sama untuk memilikinya. Anak laki-laki yang ganteng dan gadis-gadis cantik akan memiliki kelebihan dalam menarik pasangannya untuk menikah dibanding pesaing-pesaing mereka yang lebih senang di rumah. Bentuk ketidaksamaan ini tidak lebih alami ketimbang kapitalisme itu sendiri, tetapi mereka sangat penting diimplikasikan dengan memilih sebuah sistem ekonomi kapitalisme. Produktivitas ekonomi modern tidak bisa dicapai tanpa pembagian buruh yang rasional dan tanpa menciptakan pemenang dan pecundang sebagai perubahan kapital dari satu industri wilayah atau negara ke yang lainnya. Masyarakat yang benar-benar liberal pada prinsipnya didedikasikan untuk mengeliminasi sumber-sumber ketidakadilan konvensional. Selain itu, dinamisme ekonomi kapitalis cenderung menghancurkan banyak hambatan konvensional dan kultural terhadap kesamaan melalui perubahan kontinualnya yang menuntut pekerjaan. Satu abad pemikiran Marxis telah membuat kita terbiasa untuk berpikir tentang masyarakat kapitalis sebagai sangat
sebagai sangat tidak egalitarian. Tetapi kebenarannya adalah bahwa mereka jauh lebih egalitarian dalam efek-efek sosial mereka ketimbang masyarakat agraris yang mereka gantikan. Kapitalisme adalah kekuatan dinamis yang secara konstan menyerang hubungan-hubungan sosial yang sepenuhnya konvensional dengan menggantikan privilege yang diwarisi dengan stratifikasi baru berdasarkan keterampilan dan pendidikan. Tanpa literasi dan pendidikan universal, tanpa tingkat mobilitas yang tinggi dan berbagai kedudukan yang membuka bakat ketimbang privilege, maka masyarakat kapitalis tidak akan berhasil seefisien yang mereka inginkan. Selain itu, secara virtual seluruh demokrasi modern meregulasikan bisnis, meredistribusikan pendapatan dari yang kaya kepada yang miskin, dan telah menerima berbagai tingkat pertanggungjawaban sosial untuk kesejahteraan masyarakat, dari Social Security and Medicaid di Amerika Serikat sampai sistem-sistem kesejahteraan yang telah komprehensif di Jerman atau Swedia. Sementara Amerika Serikat mungkin tetap memiliki kecenderungan yang paling kecil terhadap demokrasi yang mengambil peran paternalistik. Legislasi kesejahteraan sosial mendasar dari perjanjian baru itu telah diterima oleh kelompok konservatif yang telah terbukti sangat kuat untuk berbalik kembali. Apa yang muncul dari semua ini telah menyamakan berbagai proses yang diistilahkan sebagai masyarakat kelas menengah. Ungkapan ini adalah sebuah misnomer sejauh struktur sosial demokrasi modern masih sama dengan piramida klasik, ketimbang ornamen Natal yang muncul di abad tengah. Namun bagian tengah piramida itu tetap sangat besar dan tingkat mobilitas yang tinggi memungkinkan hampir setiap orang untuk mengidentifikasi dirinya dengan berbagai aspirasi kelas menengah dan untuk berpikir bahwa mereka adalah setidaknya secara potensial anggotanya. Masyarakat kelas menengah akan tetap sangat tidak egalitarian dalam hal-hal tertentu, tetapi sumber-sumber ketidakadilan itu akan sangat terkait dengan ketidakadilan alam dari bakat, divisi kerja yang sangat penting secara ekonomis dan budaya. Kita mungkin menginterpretasikan ungkapan Kojève yang mengatakan bahwa Amerika pasca perang memiliki akibat yang menjangkau masyarakat tanpa kelas atau classless society-nya Marx dalam hal-hal ini. Tidak semua ketidakadilan sosial bisa dieliminasi, bahkan hambatan-hambatan itulah yang tetap merupakan masalah yang penting dan tidak bisa dihilangkan, karena sifat banyak hal ketimbang kehendak manusia. Dalam batas-batas itu, masyarakat ini tidak bisa disebut telah mencapai ranah kebebasan Marx dengan secara efektif menghilangkan kebutuhan alami dan dengan mengizinkan masyarakat untuk menyesuaikan apa yang mereka inginkan dalam memenuhi jumlah kerja minimum dengan standar historis. Bahkan dengan standar keadilan yang direlaksasi secara relatif ini, sebagian besar negara demokrasi liberal yang eksis belum sepenuhnya bisa diukur mengenai ketidakadilan karena konvensi ketimbang sifat kebutuhan yang paling sulit adalah membuang hal-hal yang muncul dari kebudayaan. Demikianlah situasi dari apa yang disebut kelas bawah hitam di Amerika kontemporer. Berbagai rintangan yang menentang seorang pemuda hitam tumbuh di Detroit atau Bronx Selatan hanya dimulai dengan sekolah-sekolah substandar, sebuah masalah yang dalam teori bisa dianggap sebagai masalah kebijakan publik. Dalam sebuah masyarakat di mana status ditentukan hampir seluruhnya oleh pendidikan, individu semacam ini sepertinya sudah dilumpuhkan bahkan sebelum mereka mencapai usia sekolah. Dengan tiadanya lingkungan yang mampu mentransmisikan nilai-nilai kultural yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesempatan, anak muda di lingkungan akan merasakan dorongan konstan dari jalanan yang menawarkan kehidupan yang lebih ramah dan glamor ketimbang apa yang dialami kelas menengah Amerika. Dalam kondisi seperti ini, pencapaian kesamaan legal yang penuh bagi orang hitam dan kesempatan yang disediakan oleh ekonomi Amerika Serikat tidak akan membuat banyak perbedaan bagi kehidupan mereka. Solusi bagi masalah-masalah ketidakadilan kultural ini tidak jelas, lebih-lebih karena sebuah kasus yang mungkin muncul telah dibuat demikian sehingga justru kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan untuk membantu kelas bawah hitam telah membuat mereka menderita dengan menghancurkan keluarga dan meningkatkan ketergantungan mereka terhadap negara. Tidak ada seorang pun yang memecahkan masalah budaya pencipta, yaitu perihal nilai-nilai moral yang diinternalisasikan sebagai masalah kebijakan publik. Sementara prinsip kesamaan mungkin secara tepat telah dimapankan di Amerika pada tahun 1776. Ia tetap bisa diimplementasikan secara penuh bagi orang Amerika pada tahun 1990-an.
Lebih-lebih sementara kapitalisme mungkin mampu menciptakan pencapaian kesejahteraan yang mengagumkan, ia tetap gagal untuk memuaskan hasrat manusia untuk memperoleh pengakuan yang sama atau isotimia. Dengan divisi kerja yang berbeda dalam tingkat kedudukan yang berbeda, tukang sampah dan kenaik bis akan selalu diperlakukan dengan kurang hormat ketimbang para dokter dan bintang-bintang sepak bola. Sementara para penganggur akan selalu memiliki derajat yang lebih rendah. Dalam demokrasi yang melimpah, masalah kemiskinan telah berubah dari sebuah kebutuhan alami menjadi salah satu pengakuan. Luka yang sebenarnya yang dilakukan terhadap kaum miskin atau masyarakat tunawisma adalah kurangnya kesejahteraan fisik mereka ketimbang gengsi mereka. Oleh karena mereka tidak memiliki kemakmuran atau kekayaan, mereka tidak diperhitungkan oleh para politisi dan hak-hak mereka tidak diindahkan oleh polisi dan sistem peradilan. Mereka tidak bisa menemukan pekerjaan dalam masyarakat yang masih menilai kepercayaan diri. Pekerjaan yang dapat mereka temukan mereka anggap sebagai penghancuran makna, dan mereka memiliki kesempatan yang lebih sedikit terhadap situasi yang lebih baik melalui pendidikan atau untuk merealisasikan potensi mereka. Selama distingsi antara yang kaya dan miskin tetap ada, selama kedudukan dianggap sebagai prestisius sementara yang lain dipandang sebagai hina, maka tidak ada tingkat kesejahteraan material mutlak yang akan pernah bisa mengkoreksi situasi ini atau melampaui kehancuran sehari-hari yang telah dilakukan sampai ke tingkat mereka yang kurang mampu. Apa yang memuaskan hasrat oleh karenanya tidak secara simultan memuaskan juga bagi Timos. Kenyataan bahwa ketidakadilan sosial akan tetap ada bahkan dalam masyarakat liberal yang paling sempurna sekalipun. Berarti bahwa akan selalu ada ketegangan antara dua prinsip kembar, kebebasan dan persamaan dalam masyarakat yang mendasarkan diri padanya. Ketegangan ini yang dengan jelas dinyatakan oleh Tocqueville akan sama penting dan tak terhapuskannya sebagaimana ketidakadilan yang muncul darinya. Setiap upaya untuk menyingkirkan gengsi yang sama ini akan berarti menjembatani kebebasan atau hak-hak masyarakat lain. Semuanya berlangsung demikian ketika sumber-sumber kemunduran terletak jauh di dalam struktur sosial. Setiap tempat yang disediakan untuk minoritas yang menyediakan pekerjaan atau pendidikan universitas di bawah program aksi afirmatif berarti kurangnya satu tempat untuk masyarakat lain. Setiap dolar yang pemerintah belanjakan untuk asuransi kesehatan atau kesejahteraan nasional berarti berkurangnya ekonomi swasta. Setiap upaya untuk melindungi para pekerja dari pengangguran atau perusahaan dari kebangkrutan akan berarti berkurangnya kebebasan ekonomi. Tidak ada titik yang pasti atau alami di mana kebebasan dan persamaan menjadi seimbang. Juga tidak ada cara untuk mengoptimalkan keduanya secara simultan. Pada titik ekstrim, Marxis memproyeksikan pandangan untuk mempromosikan suatu bentuk keadilan sosial yang ekstrim melalui imbalan kebutuhan, bukan imbalan bakat, dan melalui upaya untuk menghapuskan pembagian kerja. Seluruh upaya masa depan untuk mendorong keadilan sosial di balik persoalan masyarakat kelas menengah harus bersaing dengan kegagalan proyek Marxis. Karena untuk membuang perbedaan-perbedaan yang tampaknya penting dan tak bisa dibuang itu memerlukan penciptaan negara yang sangat kuat. Kaum komunis Cina atau Khmer Merah di Kamboja bisa mencoba mengeliminasi pembagian antara kota dan desa atau antara pekerjaan fisik dan intelektual, tetapi dengan resiko yang paling memperkecil hak-hak setiap orang. Soviet bisa mencoba memberi imbalan kebutuhan ketimbang kerja atau bakat, tetapi hanya pada tingkat masyarakat yang telah kehilangan kepentingannya dalam bekerja. Dalam masyarakat komunis ini secara mutlak berhenti menerima tingkat substansial dari ketidakadilan sosial yang dinamakan Milovan Jilas, kelas baru, pegawai partai dan birokrat. Dengan bangkrutnya komunisme di seluruh dunia, kita sekarang berada dalam situasi yang jelas di mana kritik-kritik masyarakat liberal sayap kiri tidak memiliki solusi yang radikal dalam mengatasi bentuk-bentuk ketidakadilan yang lebih rumit. Sekarang banyak kritik masyarakat liberal yang ingin membela pelepasan prinsip-prinsip liberal baik dalam wilayah ekonomi maupun politik, dengan maksud untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi yang ada. Argumen-argumen utamanya tidak berhubungan dengan prinsip-prinsip masyarakat liberal, tetapi justru berkenaan dengan masalah di mana pertukaran yang tepat antara kebebasan dan keadilan yang seharusnya terjadi. Setiap masyarakat akan menyimbangkan kebebasan dan persamaan secara berbeda, dari model individualisme Amerikanya Reagan atau Inggrisnya Thatcher.
sampai demokrasi Kristen di benua Eropa dan demokrasi sosial di Skandinavia. Negara-negara ini akan sangat berbeda satu sama lain dalam praktik-praktik sosial mereka dan kualitas kehidupan mereka. Tetapi pertukaran spesifik yang mereka pilih dapat dilakukan dalam wilayah eksibisi yang luas dari demokrasi liberal tanpa menekankan pentingnya prinsip-prinsipnya. Hastar untuk mencapai tingkat demokrasi sosial yang lebih tinggi tidak membutuhkan pengembangan demokrasi formal, dan oleh karenanya dalam dirinya sendiri ia menolak kemungkinan akan adanya suatu akhir sejarah. Walaupun kini dengan menarik isu kelas ekonomi lama di pihak kiri, tetap tidaklah jelas bahwa akan ada sebuah akhir bagi tantangan-tantangan baru yang secara potensial lebih radikal terhadap demokrasi berdasarkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang lain. Namun demikian, bentuk-bentuk ketidakadilan seperti rasisme, seksisme, dan homofobia telah menggantikan isu kelas tradisional bagi kaum kiri di kampus-kampus universitas Amerika kontemporer. Sekali prinsip pengakuan yang sama terhadap harkat kemanusiaan seseorang, pemuasan isotomianya dimapankan karena maka tidak ada jaminan bahwa masyarakat akan tetap menerima eksistensi bentuk-bentuk ketidakadilan alami atau bentuk-bentuk ketidakadilan residual yang penting. Kenyataan bahwa dalam mendistribusikan kemampuan-kemampuan secara tidak sama adalah tidak adil secara partikular. Hanya karena generasi sekarang menerima jenis ketidakadilan ini sebagai yang alami atau yang penting, tidak berarti bahwa ia akan diterima begitu saja di masa depan. Sebuah gerakan politik mungkin suatu hari akan menghidupkan kembali rencana Aristophanes dalam Assembly of Women untuk memaksa anak-anak muda yang tampan menikahi gadis-gadis jelek dan sebaliknya. Atau masa depan mungkin akan mengubah teknologi untuk menguasai ketidakadilan alami ini di pihak alam dan mendistribusikan kembali hal-hal yang baik dari alam seperti keindahan atau intelijensi dengan cara yang lebih adil. Pertimbangkanlah misalnya apa yang terjadi dengan perlakuan kita terhadap orang cacat. Biasanya masyarakat merasa bahwa orang cacat harus diperlakukan dengan buruk, seolah-olah karena mereka dilahirkan pendek atau pincang, dan mereka harus hidup dengan ketidakmampuan mereka. Masyarakat Amerika kontemporer bagaimanapun telah menemukan obat bukan hanya dengan cacat fisik, tetapi juga obat untuk menaikkan gengsi mereka. Cara untuk membantu orang cacat itu telah dipilih oleh banyak agensi dan universitas pemerintah yang lebih banyak menyangkut masalah yang lebih mahal secara ekonomis ketimbang yang sudah-sudah. Bahkan dengan memberikan pelayanan transportasi khusus kepada penyandang cacat, banyak kota-kota besar yang mengubah aktivitas publiknya agar bisa diakses oleh mereka yang cacat. Bahkan dengan memberikan pintu masuk yang aman bagi para pengendara kursi roda di gedung-gedung publik, mereka mengizinkan para pengantar sampai di depan pintu. Pengorbanan dan upaya ini dilakukan bukan untuk mempermudah kesulitan fisik penyandang cacat, karena ada cara-cara yang lebih murah untuk melakukan hal ini, bahkan untuk menghindari penghinaan terhadap derajat mereka. Ia merupakan timos mereka yang harus dilindungi dengan melampaui alam dan menunjukkan bahwa orang cacat yang bisa naik bis atau memasuki pintu depan sebuah gedung seperti orang lain. Hasrat untuk memperoleh pengakuan yang sama, isotimia, tidak secara pasti melenyapkan pencapaian persamaan dan kelimpahan yang de facto lebih besar, tetapi mungkin secara aktual dirangsang olehnya. Tocqueville menjelaskan bahwa ketika perbedaan-perbedaan antara kelas-kelas atau kelompok-kelompok sosial menjadi besar dan didukung oleh tradisi yang sudah berjalan lama, maka masyarakat akan tunduk atau menerimanya. Namun ketika masyarakat bersifat mobile dan kelompok-kelompok sosial lebih dekat satu sama lain, maka masyarakat secara akut menjadi lebih menyadari dan marah dengan perbedaan-perbedaan yang tetap ada. Di negara-negara demokratis, mencintai keadilan adalah hasrat yang lebih permanen ketimbang mencintai kebebasan. Kebebasan dapat dimiliki tanpa demokrasi, tetapi keadilan adalah karakteristik dari zaman demokrasi yang benar-benar sangat unik, dan karena alasan itulah masyarakat lebih meyakininya secara kuat. Ekses kebebasan perlakuan arogan dari seorang Leona Helmsley atau Donald Trump, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang Ivan Boschke atau Michael Milken, menghancurkan yang dilakukan oleh Exxon Valdez terhadap Prudie Bay, jauh lebih jelas ketimbang hantu-hantu keadilan ekstrim seperti mediokritas diam-diam atau tirani mayoritas.
Dan sementara kebebasan politik melimpahkan kesenangan-kesenangan yang terbuang dari sejumlah kecil warga masyarakat, keadilan memberikan rasa rakyat yang besar dengan kesenangan-kesenangan kecil. Oleh karenanya, sementara proyek liberal telah sangat berhasil melampaui masa lalu 400 tahunan dalam mengesampingkan bentuk-bentuk megalotimia yang lebih jelas dari kehidupan politik, masyarakat kita tetap terobsesi dengan persoalan menyamakan derajat. Kini di Amerika yang demokratis ada sekelompok masyarakat yang mencurahkan kehidupan mereka terhadap eliminasi yang total dan lengkap dari setiap tanda ketidakadilan, dengan meyakinkan bahwa tidak ada gate kecil yang harus membayar lebih dari apa yang dibayarkan seorang anak lelaki kecil ketimbang kelompok Boy Scout yang dekat dengan para peneliti homoseksual, bahwa tidak ada gedung yang dibangun tanpa kursi roda konkret yang tersedia di depan pintu. Hasrat-hasrat ini ada dalam masyarakat Amerika karena bukan meskipun kecilnya ketidakadilan yang tetap aktual. Bentuk yang diajukan sebagai tantangan oleh sayap kiri masa depan terhadap liberalisme kita sekarang yang mungkin bisa dipertimbangkan secara berbeda dengan cara-cara yang sudah akrab dengan kita di negara ini. Ancaman terhadap kebebasan yang diajukan oleh komunisme adalah demikian langsung dan jelas, dan doktrin itu demikian dipojokkan pada masa kini, yaitu sulit untuk melihatnya sebagai sesuatu yang secara total dihabiskan di seluruh dunia yang berkembang. Sayap kiri masa depan yang mengancam demokrasi liberal lebih suka menggunakan pakaian liberalisme ketimbang melakukan serangan frontal terhadap lembaga-lembaga dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Misalnya, hampir seluruh demokrasi liberal telah melihat sebuah proliferasi masif dari kanan-kanan baru terhadap generasi masa lalu. Bukan hanya bermaksud untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Banyak demokrasi juga telah mendefinisikan hak-hak untuk privasi, perjalanan, pekerjaan, rekreasi, prevensi seksual, aborsi, masalah anak, dan seterusnya. Tak penting untuk dikatakan bahwa banyak dari hak-hak ini bersifat ambigu dalam muatan sosialnya dan saling bertentangan. Adalah mudah untuk meramalkan berbagai situasi di mana hak-hak dasar didefinisikan oleh, katakanlah, Declaration of Independence and the Constitution, di mana secara serius dijembatani oleh hak-hak yang baru dimunculkan yang tujuannya adalah lebih memperluas persamaan masyarakat. Inkoherensi dalam wacana kita mengenai sifat hak-hak ini berasal dari krisis filosofis yang lebih mendalam berkenaan dengan kemungkinan pemahaman manusia secara rasional. Hak-hak yang kini muncul dari pemahaman tentang apakah manusia sebenarnya, tetapi jika tidak ada argumen mengenai hakikat manusia atau kepercayaan bahwa pemahaman ini pada prinsipnya mustahil, maka setiap upaya untuk mendefinisikan hak-hak atau mencegah penciptaan hak-hak baru yang mungkin sama sekali tidak menguntungkan. Sebagai contoh mengenai bagaimana hal ini terjadi, pikirkanlah kemungkinan sebuah universalisasi masa depan dari berbagai hak, di mana perbedaan antara manusia dan non-manusia telah hilang. Filsafat politik klasik menyatakan bahwa manusia memiliki derajat yang berada di antara binatang dan dewa. Sifat manusia adalah sebagai binatang, tetapi dia memiliki akal dan oleh karenanya sifat manusia secara spesifik tidak dimiliki oleh spesies-spesies lain. Bagi Kant dan Hegel dan tradisi Kristen yang membesarkan mereka, perbedaan antara manusia dan bukan manusia adalah krusial secara mutlak. Umat manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari apapun di alam ini karena mereka sendiri bebas, yaitu mereka adalah sebab-sebab tak bersebab atau uncaused causes, tidak ditentukan oleh insting alami dan mampu melakukan pilihan moral secara otonom. Kini setiap orang berbicara tentang derajat manusia, tetapi tidak ada konsensus tentang mengapa manusia memilikinya. Tentu saja beberapa orang percaya bahwa manusia berbeda karena dia mampu melakukan pilihan moral. Seluruh kekuatan sains alam modern dan filsafat sejak zaman Kant dan Hegel telah menyangkal kemungkinan pilihan moral yang otonom, dan untuk memahami perilaku manusia sepenuhnya dikaitkan dengan persoalan impuls-impuls subhuman dan subrasional. Apa yang pernah dianggapkan sebagai pilihan yang bebas dan rasional oleh Marx dilihat sebagai produk dari kekuatan-kekuatan ekonomi, atau oleh Freud sebagai kekuatan seksual yang tersembunyi. Menurut Darwin, manusia secara literal bersama dari subhuman lebih
apa yang bisa dia pahami menyangkut biologi dan biokimia. Ilmu-ilmu sosial di abad ini telah mengungkapkan pada kita bahwa manusia adalah produk dari pengkondisian lingkungan sosial dan lingkungan alamnya, dan bahwa perilaku manusia seperti perilaku binatang itu tergantung pada hukum-hukum deterministik tertentu. Studi-studi tentang perilaku manusia mengindikasikan bahwa mereka juga terlibat dalam pertempuran gengsi, dan yang mengetahui dapat mengalami kebanggaan atau merasakan hasrat dan pengakuan. Derajat superior manusia memungkinkannya untuk menaklukkan alam, yaitu untuk memanipulasi dan menyalahgunakan alam untuk tujuan pribadinya sendiri, membuatnya mungkin melalui sains alam modern. Namun, sains alam modern tampaknya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan esensial antara manusia dan alam, bahwa manusia hanyalah bentuk substansi yang lebih terorganisasi dan rasional. Namun, jika tidak ada basis untuk mengatakan bahwa manusia memiliki derajat yang superior atau atas alam, maka justifikasi bagi dominasi manusia atas alam berakhir. Hasrat egalitarian yang menyangkal eksistensi dari perbedaan-perbedaan signifikan di antara umat manusia dapat dikembangkan menjadi penyangkalan atas perbedaan-perbedaan yang signifikan antara manusia dan binatang-binatang yang lebih tinggi. Gerakan membela hak-hak binatang menyatakan bahwa monyet, tikus, atau sables dapat menderita seperti manusia, sementara lumba-lumba tampaknya memiliki bentuk intelijensi yang lebih tinggi. Mengapa kemudian tidak sah untuk membunuh manusia sedangkan makhluk ini sah? Namun argumen itu akan berhenti di sana, karena bagaimana seorang membedakan antara binatang yang lebih tinggi dan lebih rendah? Siapakah yang menentukan bahwa ada penderitaan dalam alam? Mengapa kemampuan untuk mengalami penderitaan atau kepemilikan intelijensi yang lebih tinggi menjadi nilai yang sedikit superior? Pada akhirnya, mengapa manusia memiliki derajat yang lebih tinggi ketimbang bagian dari dunia alam lainnya, dari batu yang paling bawah hingga bintang yang paling jauh? Mengapa serangga, bakteri, parasit intestinal, virus HIV tidak memiliki hak yang sama dengan umat manusia? Kenyataan bahwa kaum environmentalis yang paling kontemporer tidak percaya bahwa mereka mengungkapkan bahwa mereka masih percaya pada konsep tentang derajat manusia yang superior, yaitu mereka ingin melindungi baby seals dan snail darters karena kita manusia suka memiliki mereka yang ada di sekeliling kita. Namun ini hanya kemunafikan di pihak mereka. Jika tidak ada basis rasional untuk mengatakan bahwa manusia memiliki derajat yang lebih tinggi ketimbang alam, maka tidak ada basis rasional untuk mengatakan bahwa sebagian alam seperti baby seals memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding bagian alam lain seperti virus HIV. Dalam kenyataannya, kaum ekstremis gerakan lingkungan lebih konsisten dalam masalah ini dengan percayai bahwa alam sebagaimana adanya bukan hanya binatang-binatang yang sadar dan berintelijen, tetapi seluruh makhluk ciptaan memiliki hak yang sama dengan yang dimiliki manusia. Konsekuensi dari kepercayaan ini adalah tiadanya perhatian terhadap kelaparan massa di negara-negara seperti Ethiopia, karena hal ini merupakan contoh dari balasan alam terhadap manusia karena pencapaiannya yang berlebihan, dan keyakinan bahwa manusia harus kembali ke sebuah populasi global alami dari 100 juta atau juga jumlahnya yang sekarang 5 miliar lebih, sehingga dia tidak lagi merusak keseimbangan alam sebagaimana yang telah dilakukan oleh sejak revolusi industri. Pengembangan prinsip kesamaan diterapkan tidak hanya pada umat manusia, tetapi juga terhadap makhluk non-manusia yang sekarang mungkin terdengar aneh. Tetapi ini diimplikasikan dalam kaitan kita sekarang untuk berpikir melalui pertanyaan, apakah sebenarnya manusia? Jika kita benar-benar mempercayai bahwa dia tidak mampu melakukan pilihan moral atau menggunakan akal secara otonom, jika tidak bisa dipahami sepenuhnya dalam istilah-istilah subhuman, maka tidak hanya mungkin, tetapi tidak terhindarkan bahwa hak-hak itu akan secara gradual dikembangkan kepada binatang-binatang dan wujud-wujud alami lainnya sebagaimana manusia. Konsep liberal tentang kemanusiaan yang sama dan universal dengan sebuah derajat manusia secara spesifik akan diserang, baik dari atas maupun dari bawah,
oleh mereka yang menegaskan bahwa identitas kelompok tertentu lebih penting ketimbang kualitas umat manusia, dan oleh mereka yang percaya bahwa umat manusia bukan merupakan sesuatu yang berbeda dibanding bukan manusia. Ikatan intelektual di mana relativisme modern telah meninggalkan kita tidak mengizinkan kita untuk menjawab serangan ini secara definitif, dan oleh karenanya tidak memungkinkan untuk mempertahankan hak-hak liberal yang dipahami secara tradisional. Pengakuan resiprokal dari jenis yang bisa diperoleh di negara universal dan homogen gagal untuk memuaskan banyak orang secara sempurna, karena orang-orang kaya akan terus, dalam istilah Adam Smith, memuja kekayaannya, sementara orang yang miskin akan terus dipermalukan karena kemiskinannya dan merasa bahwa dia tidak terlihat oleh para pengikutnya. Meskipun kini komunisme telah runtuh, tetapi resiprositas dari pengakuan itu akan menjadi sumber masa alternatif bagi demokrasi liberal dan kapitalisme dari kelompok kiri. Namun sementara pengakuan yang tidak sama terhadap orang yang sama merupakan ancaman yang paling akrab melawan demokrasi liberal, dan alasan untuk berpikir bahwa ancaman yang lebih besar dan lebih serius datang dari kelompok kanan, yaitu dari kecenderungan demokrasi liberal untuk mendukung pengakuan yang sama terhadap orang yang tidak sama. Kesinilah sekarang kita kembali.